traveling? Doyan makan? Jalan-jalan? Di sini tempatnya. Sabtu siang bareng gua, Mickey Bim. Kita cobain. Hai guys, ketemu lagi bareng gue Binky di konten Bapak Musik Studio Travel and Street Food. Di hari Sabtu ini gue bakalan ngajakin lu ke satu tempat yang menunya sebenarnya agak-agak awal-awalnya tuh rame banget, digemarin banget sama anak-anak remaja. Menunya itu gue dapet hari ini Thai tea dengan brand mereka Kangen. Nah, info yang gue dapet katanya si Thai tea dengan merek Kangen ini bisa bertahan sekitar 5 tahun sampai sekarang dan masih rame banget pengunjungnya, meskipun mereka berpromo produknya ini tanpa online, teman-teman. Jadi mereka nggak taruh produk mereka di order online, jadi mereka jualnya hanya dine-in atau orang datang aja, konsumen-konsumen yang datang ke sini. Nah, itu yang menurut gue menarik untuk gue cari tahu kenapa mereka tidak menggunakan online. Tapi yang gue denger infonya rame banget, teman-teman. Apalagi dari jam 4 sore sampai jam 8 sampai 9 malam itu biasanya penuh banget antrian orang-orang yang mau beli dan cobain Thai tea merek Kangen ini. Gak usah lama-lama, kita cobain. Nah guys, selain yang gue dengar infonya yang bakalan gue cobain itu Thai tea-nya, ternyata di produk dari Kangen Thai tea ini mereka juga menyediakan, yang gue lihat, gue intip tadi, itu ada yang namanya Tteokbokki. Nah, kayaknya ini merupakan makanan yang asalnya dari Korea. Jadi gue akan pesen 2 makanan yang tersedia di mereka yang merupakan jagoan-jagoannya nih katanya. Kita cobain aja guys. Bu, ya, mau pesen? Pesen yang apa, Mas? Thai tea originalnya 1, Ya. sama mau coba Tteokbokki-nya yang bakso ikan 1, Ya. yang odeng 1 ya. Oh, ya. Makasih. Bentar ya, Mas. Ya. Nah guys, seperti biasa pesanan gue udah sampai di meja. Sekarang nggak pakai lama-lama, kita eksekusi. Untuk pertama, biasa karena gue datangnya infonya itu Thai tea-nya, otomatis gue udah pesen Thai tea original yang katanya sih memang jadi produk andalannya di Kangen Thai tea ini. Langsung aja kita cobain. Dengan brandnya Kangen Thai tea. Kalau gue lihat ukuran dari si cupnya ini, boleh gue bilang sih ukurannya ukuran jumbo nih guys, karena cukup besar ukurannya, lu bisa lihat. Gue cobain. Oke. Nah, yang bisa gue kasih tahu ke kalian, ternyata si Kangen Thai tea ini memiliki rasa yang menurut gue tipis-tipis mirip sama Thai tea yang udah brandnya cukup besar. Dan biasanya Thai tea itu yang mungkin lu juga udah tahu,
dijual di mall-mall gitu, karena mereka yang memang awal adanya Thai tea itu brand-brand yang sekarang adanya di mall dan harganya cukup lumayan. Varian yang mereka tawarkan di sini bisa gue baca itu ada Thai tea original seperti yang gue pesen ini, karena memang gue mau rasain Thai tea yang bener-bener belum kecampur sama ingredients lainnya, jadi gue pilih yang original. Tapi mereka juga menyediakan ada Thai tea black tea, ada Thai coffee-nya juga, ya green tea sama coklat. Nah, kalau kalian yang suka dengan rasa-rasa cheese, mereka juga banyak banget nyediainnya. Katanya juga ada satu jagoan lagi di minuman mereka, yaitu Thai coffee. Seperti apa rasanya mungkin nanti gue akan suruh Bro Marlan untuk cobain dan gue akan minta pendapatnya. Tapi menurut gue untuk Thai tea-nya cukup juara, karena seperti yang tadi gue bilang, rasanya itu serupa atau beda-beda tipis lah sama yang udah di mall-mall yang harganya cukup lumayan. Nah, selain minumannya, mereka juga menyediakan cemilan, boleh gue bilang ini cemilan atau makanan-makanan yang bisa lu makan kapan aja, karena bukan makanan berat tipikalnya. Mereknya mereka kasih itu Tteokbokki. Nah, Tteokbokki ini yang gua tahu salah satu varian makanan yang datang dari Korea sana. Langsung aja kita cobain. Untuk hari ini gua cobain ada Tteokbokki kangen yang pakai otak-otak Korea katanya. Otak-otak Korea sama bakso ikan. Nah, kayak gini nih guys. Oke. Oke, udah lu lihat tadi gimana? Kayaknya sih menggugah selera dari aroma-aroma yang bisa gua rasain gitu. Kayaknya ada sedikit rasa-rasa asam. Kalau gue lihat dari si kuahnya yang agak medok kayak gini, kayaknya ini pedes gitu kan. Nah, gue bakalan cobain yang pertama itu bakso ikannya. Nah, oke, dalam satu porsi Tteokbokki bakso ikan ini ada, lu dapat beberapa potong nih bakso ikannya yang udah dipotong-potong dua nih, kayaknya satu bakso ikan itu dipotong dua, dan ini jadinya lumayan ada sekitar 3 atau 4 bakso yang dipotong-potong jadi kelihatan banyak. Nah, ini ada isiannya itu kue beras guys. Jadi yang tadi gue bilang, makanan ini bisa dibilang makanan yang cukup mengenyangkan, tapi bukan berarti ini makanan yang berat, karena di dalamnya juga ada yang namanya kue beras. Oke. Setelah itu dikasih juga, yang gue tahu ini katanya di dalamnya itu ada campuran dari keju mozzarella-nya guys. Langsung aja gue cobain. Nah, ini bisa lo lihat guys, ini keju mozzarella-nya. Waktu gua angkat itu masih ketarik-tarik gitu. Yang gua tahu sih ini Tteokbokki ini biasanya dimakan itu memang dijualnya itu memang sesuai sama tagline-nya street food, memang dijual di pinggir-pinggir jalan di Korea sana, yang gua tahu sih guys. Oke. Nah, kalau dari porsinya lu bisa lihat
cupnya ini bukan cup yang kecil, menurut gue ini cup medium sih, cup medium, dan isiannya itu full guys. Jadi nggak biasanya itu hanya banyak di kuah, tapi isiannya itu sedikit, tapi nggak. Ini dengan harga Rp15.000 lu udah bisa dapet isiannya padat banget, jadi cukup lumayan. Yang gue bilang tadi bisa cukup mengenyangkan buat lu yang mau nikmatin tteokbokki ini. Oke. Gurih-gurihnya pas. Nah, kalau buat lu yang doyan banget sama pedas, kayaknya ini mesti banget lu cobain. Karena gue baru makan sedikit aja, rasa pedasnya tuh nendang banget guys, enak banget. Nah, tadi gue udah cobain tteokbokki yang toppingnya bakso ikan, yang menurut gue kalau bisa gue kasih nilai itu bisa gue bilang 7,5 sampai 8 guys, karena rasa dari si kuahnya sama bakso ikannya itu cukup oke banget guys. Sekarang gue bakalan cobain menu yang kedua yang gue udah pesen tadi. Ini yang gue lihat ternyata, jadi kalau dari yang tadi bakso ikan, nah sekarang ini gue dapet otak-otak Korea. Jadi menurut gue kalau bisa kalau yang gue lihat ini kayaknya isiannya itu hampir sama. Jadi pembedanya itu hanya dari toppingnya guys. Jadi tergantung lu sukanya apa, bakso ikan kah atau otak-otak Korea seperti ini. Ada juga kalau lu doyan mie, itu toppingnya ada juga yang topping mie. Gue lihat juga ada yang telur. Nah, jadi opsinya tuh ada beberapa, tergantung lu lagi mau nikmatin apa, lu bisa pilih di sini. Oke. Karena pembedanya toppingnya, gua akan langsung aja makan toppingnya. Keju mozzarella asli, dan rasa otak-otaknya juga oke juga sih guys. Nah yang harus gue sampein, tteokbokki ini disajikan dengan kuah yang cukup panas guys. Jadi cocok banget buat lu yang makan ini di waktu yang menurut gua ya dari sore ke malam ini pas banget. Nah, begitu tadi gua ngobrol sama yang punya dari Kangen Taipei ini, memang customer mereka datangnya itu biasanya meskipun mereka buka itu dari jam 10 pagi, konsumen mereka tuh biasanya numpuk di jam-jam jam 4 sore sampai jam 9 malam, biasanya sampai ada antrian yang cukup banyak guys. Meskipun mereka ternyata setelah gue tanya-tanya itu di sistem promosi mereka belum menggunakan yang namanya online, jadi belum bisa order online melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Mereka nggak masukin itu guys, jadi mereka hanya berpromo itu dari Instagram mereka. Dan yang gue lihat memang dari tadi begitu gue sampai di tempat ini, banyak juga orang yang benar-benar datang langsung dan mereka take away, dan ordernya itu nggak satuan guys. Biasanya mereka datang itu dengan ordernya 5 cup atau 5 piece gitu. Jadi belinya juga nggak sedikit-sedikit. Ternyata Kangen Taipei ini cukup lumayan sih kalau gue bilang. Dan yang ngasih info ke gue oke juga, thank you karena lu udah ngasih tahu spot dimana ada Taipei yang menurut gue rasanya beda-beda tipis sama yang Taipei di mall.
Dan juga Teoboki-nya menurut gue oke banget guys, lo harus cobain. Dan harga Teoboki ini hanya mulai dari 12.000 sampai 15.000 aja. Cukup terjangkau dengan ukuran yang medium size. Nah, untuk Thai tea-nya ini harganya itu hanya 10.000 aja untuk yang original. Dan kalau kalian mau tambah toppingnya itu ada tambahan 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah aja. Nggak percaya? Langsung aja lu datang ke Jalan Kalisari. Untuk lengkapnya gue bakalan suruh Bro Marlan untuk kasih nanti alamat lengkapnya seperti biasa di bawah. Harganya nggak ngerusak kantong lu, rasanya oke banget guys. Seperti biasa, jangan lupa like konten-konten travel and street food di Babak Musik Studio. Kalau lu mau kasih infonya ke teman-teman lu semua, jangan lupa untuk di-share. Komen guys, apa lu udah pernah sampai ke kangen Thai tea seperti yang gua review saat ini? Kalau lu udah pernah, kasih komen di kolom komen gimana rasanya, apakah benar sesuai dengan apa yang gua kasih info ke kalian atau kurang lebihnya. Selera balik lagi karena selera kalian adalah yang paling baik. Jadi gue hanya bisa kasih infonya aja. Menurut pandangan gue, kangen Thai tea. Oke, gue bakalan jalan lagi untuk kasih info ke kalian spot-spot yang unik-unik lagi. Buat kalian juga yang pengen untuk produk-produk kalian gue review, lu boleh langsung DM Instagramnya Babak Musik Studio. Lu bisa kasih kabar. Kalau menarik, gue bakalan datang ke sana. Gue akan review produk-produk kalian. Sampai ketemu Sabtu depan. Gue Bingki. Kita cobain.